Pulang sekolah, kami biasanya singgah sebentar ke tempat ini, teman. Salah satu bangunan ikonik yang ada di desa kami yang sudah ada sejak tahun 1996. Namanya The Mercusuar. Bangunan ini memiliki 6 lantai dengan tangga spiral besi yang kokoh. Kami harus menaikinya untuk bisa sampai ke puncak mercusuarnya. Ayo kawan, hati-hati ya. Ini dia pemandangan dari atas mercusuarnya. Indah bukan? Dari atas ini kita bisa melihat luasnya padang savana, area perbukitan yang indah, sampai luasnya lautan yang mengelilingi Pulau Nuka Molas. Selain menawarkan pemandangan yang indah, tempat ini emang pas buat kami belajar kelompok. Aduh, penaku kenapa ini? Padahal sedikit lagi puisiku selesai. Kok tiba-tiba macet? Kita apa pulang? Iya, Mansu. Ujian deh nah. Aduh, kalau sudah seperti ini, aku harus cari pena kemana ya? Sebaiknya aku coba tanyakan kepada ibu, siapa tahu ibu masih punya simpanan pena di rumah. Rumah tidak berpenjai bah. Tahu amba suruh kesal ratu. Tapi bukan bolang namanya kalau nyerah begitu saja. Aku yakin selama ada tekad, pasti ada jalan. Aku jadi ingat sama salah satu teman kita yang dari Ngada kemarin. Sedih rasanya mendengar kabar itu, teman. Iya, Mansu. Iya, ke kios ibarat, tur ke sao ibarat. Jamban su. Oh sini lang sabar sih kita ngadain anak kita nggak berpen kita ngerti toh kita ini terus bilang kita malah cuma pengen gimana kayak Sebenarnya aku sedang tidak semangat melakukan apa-apa. Yang ada di pikiranku sekarang hanyalah pena baru. Tapi melihat teman-temanku pada semangat buat mencari siput, aku jadi nggak tega kalau membiarkan mereka bertiga saja. Walaupun masih kepikiran pena, aku kan tetap harus kompak sama mereka. Selain hasil laut seperti ikan, cumi dan gurita, masyarakat di desa kami juga sering memanfaatkan siput dan juga kerang untuk dikonsumsi. Biasanya ketika air mati atau surut, kami akan bersama-sama turun ke pantai dan berlomba-lomba untuk mencari siput dan kerangnya. Mencarinya juga nggak sulit, teman. Biasanya siput dan juga kerang itu suka bersembunyi di bawah bebatuan atau karang. Hanya saja kami harus berhati-hati karena bebatuan karang yang ada di sini cukup tajam. Jadi pastikan kalian tetap harus memakai alas kaki ya. Sepertinya kerang dan siput yang kami dapatkan sudah cukup banyak nih. Kalau begitu, langsung kita olah saja ya kawan. Perutku juga sudah mulai keroncongan. Biasanya, kerang dan siput ini diolah dengan cara direbus atau dibakar saja. Tapi kali ini, kami akan mengolahnya dengan tambahan pepaya muda dan beberapa bumbu rempah lainnya. Sebelum itu, kerang dan siputnya harus dicuci bersih dan direbus terlebih dahulu supaya dagingnya matang. Tidak perlu waktu yang lama kok, cukup 10-15 menit saja. Untuk bumbu tumisannya, kami menggunakan cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit,
dan sedikit koka atau lebih dikenal asam jawa. Kunyit dan koka digunakan untuk mengurangi bau amis pada kerang dan juga siput. Untuk pepaya mudanya tinggal kita potong dan iris tipis-tipis seperti ini saja ya teman. Nah, kerang dan siputnya sudah matang. Sekarang tinggal kita pisahkan antara daging dan cangkangnya. Setelah semua bahan siap, sekarang waktunya kita tumis bumbunya hingga matang. Kalau tumisan bumbu sudah harum, langsung kita masukkan irisan pepaya mudanya dan aduk hingga merata. Tambahkan sedikit air. Terus masukkan kerang dan siputnya. Aduk-aduk hingga bumbunya merata. Terus diamkan sebentar sampai bumbu benar-benar meresap ke dalam daging kerang dan siputnya. Jamu guys. Tada! Tumis kerang dan siputnya sudah jadi deh. Waktunya kita makan. Bagaimana masakanku? Enak bukan? Sambal lagi. Enak. Jelas enak dong. Bolang. Aku mendapatkan resep ini karena sering bantu ibu memasak di rumah. Ya sudah, kalau begitu, ayo makan yang kenyang. Setelah ini, kalian bantu aku lagi untuk mencari penanya ya. Bulan, jatuh para api mikter. Kita ke mabupen kenas. Hui. Kuna minggai si Munir, Salim minggai pendi si bagaimana jangan pakai si kumpul kaju. Si. Kalau soal ide, Faiz emang jagonya. Aku saja nggak kepikiran untuk membuat pena dari arang. Setahu aku, orang tuaku dulu juga pernah membuat alat tulis menggunakan arang. Tuh kan, selama kita mau kreatif, pasti ada cara untuk membuat pena baru. Aku nggak boleh menyerah. Desa. Iga gamu garso. Muni jate sari. Za aku. Jate iga desa. Rakau te, jala te. Oh masih jangan bantu ni kau. Masih. Ada merasa kau. Tiga. Oh. Mbah. Yanu, iga kamu gak mesti jate mu mesti kita mana? Kita mendolong ke bolang. Si. Ini macam kumpul kaju. Dia kami tu kami di. Pak ini mana orang sih? Mengapa deh? Dia nu. Semua bahan sudah siap. Sekarang kita coba tulis di kertas yuk. Semoga saja pena buatan kami ini bisa berfungsi dengan baik. Bisa kau pulang? Nggak pulang. Aku tapi susah. Sedikit susah. Gambar sih. Aku ya tulisnya. Gak pulang kemana? Susah sih. Jaga kalau ujian su. Amban su. Kan bingung. Jangan bingung nah. Sebenarnya ide membuat pena dari arang ini sudah cukup bagus. Tapi masih kurang cocok kalau aku gunakan untuk menulis. Siapa tahu ada keajaiban nanti. Amban su, kita seberang ni masih pulau natri ah. Nyam kami batu moto. Moto nyamba so nyamba kalau iu main sana. Kita ambil nanggu misa. Iwatu kita kebutuhan dekat dinto ke seberang pulau iba. Nyamba suko, nyamba kita do iba. Untuk menyeberang ke Dintor kan kami harus menggunakan perahu.
Sayangnya, perahu yang biasa kami gunakan untuk menyeberang sedang mengalami kerusakan sehingga kami tidak bisa menggunakannya. Kalaupun harus menyewa perahu lain, biayanya cukup mahal. Uang tabunganku tidak akan cukup. Apa itu? Itu tuh. Itu tuh. Iya ya. Apa itu? Kok sampai keluar cahaya seperti itu? Aku jadi penasaran. Apa nih, Nak? Buti apa nih? Buti apa nih, Buti apa nih, Nak? Buka sebulang. Lima jaga isi jin ronik su. Ya apa buka. Yang penting kita jatuh jin, nah kita orang jin, nah minta bulpen. Pulang. Apa nih pinjaro? Pinya gue. Kau. Woi, Mabela. Untung saja kami langsung pergi. Kalau tidak, bisa-bisa botol ini diambil oleh Putu dan kawan-kawannya. Padahal kan kami yang pertama kali menemukannya. Lagi pula aku juga masih penasaran. Sebenarnya apa sih isi di dalam botol ini? Apa nih, Nang? Apa nih, Nang? Apa nih, Nang? Iya pernah. Wih, bulpen. Kita butuh bulpen ke ujian, Bu. Tuh kan, selama ada keyakinan, keajaiban pun pasti akan datang. Siapa sangka, ternyata aku malah menemukan pena di pantai ini. Belajar ke matematika, kau ke guru, ke sekolah, kau kagak. Syukurlah, ternyata pena ini bisa berfungsi dengan baik. Kalau begini kan, aku jadi bisa ikut ujian bersama dengan yang lainnya. Yeay! Yuhu! Rasanya lega sekali. Karena sekarang aku sudah punya pena baru. Semoga saja dengan pena ini aku bisa mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian nanti. Ayo teman-teman, kita rayakan dengan bermain air bersama. Oh iya teman, pantai di desa kami masih sangat bersih dengan pasir pantai berwarna putih. Ombak di sini juga tidak terlalu kuat sehingga aman buat kami bermain. Hanya saja ketika pertengahan tahun seperti ini, suhu air lautnya jadi lebih dingin. Sehingga kami nggak bisa lama-lama bermain air deh. Benar-benar ya, Putu dan kawan-kawannya itu. Apa sih yang sebenarnya mereka inginkan? Kenapa mereka selalu saja mengganggu kami? Sudahlah, buat apa aku memikirkan mereka? Yang terpenting sekarang, pena ini masih menjadi milikku. Sambil menunggu kawan-kawanku selesai main air, ada baiknya aku mencoba mengasah kemampuan menggambarku. Aku coba membuat bola takraw saja ah.
Kenapa tiba-tiba bolanya keluar dari gambar ya? Apa aku sedang bermimpi? Jangan-jangan ini bukan pena sembarangan. Kalau begitu aku harus menjaganya baik-baik. Saja. Lihat, banyak sekali buahnya. Ayo kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kawan-kawanku pasti kaget melihat pena ajaibku ini. Hehehe. Gak mungkin. Dia percaya nih Jaunan. Betul. Jangan percaya. Kita penting masa sih. Oh sih kita dia dong. Kita berois biar. Beruntung sekali aku punya pena ajaib ini. Mau apapun, tinggal gambar di selembar kertas, terus keluar deh hasilnya. Hehehe. Sepertinya buat ayam panggang biji kepuh enak juga ya kawan. Bahan-bahan yang digunakan juga cukup sederhana. Ada bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, biji kepuh, dan daun pepaya untuk penutup perutnya. Sebelum itu, kami harus kupas dulu kulit kepuhnya karena yang akan kami pakai hanya bagian bijinya. Untuk membukanya, kami bisa memanfaatkan batu seperti ini. Pukul dengan keras sampai buahnya terbelah. Ambil bagian bijinya, lalu bersihkan kulit arinya. Kalau sudah bersih, baru deh semua bumbu kita masukkan ke dalam perut ayam. Bumbunya tidak perlu diiris ataupun dihaluskan ya. Masukkan saja secara utuh, lalu tutup dengan daun pepaya. Kalau sudah seperti ini, ayamnya tinggal kita panggang di atas bara. Oh iya, cara memasak seperti ini sering dilakukan oleh nenek moyang kami ketika sedang berkebun di ladang. Suhu panas dari bara api akan membuat bahan-bahan bumbu mengeluarkan sarinya dan diserap oleh daging ayam. Meskipun terlihat sederhana, tapi kalau soal rasa, dijamin deh enak. Yuhuu! Ayam panggang biji kepuhnya sudah matang. Waktunya kita makan. Teman-teman, bagaimana rasa ayam panggang biji kepuhnya? Enak bukan? Tekstur daging ayamnya juga lumayan empuk, jadi mudah untuk dikunyah. Hehehe. Jangan lupa cobain juga biji kepuhnya. Kupas dulu ya kulit luar bijinya. Ini sih enak banget. Perpaduan daging ayam panggang dengan rasa biji kepuh yang khas emang gak ada duanya. Gak heran kalau kawan-kawanku makannya sampai selahap itu. Ayo, kalau sudah makan, waktunya kita pulang. Kita pergi deh, teman sini. Mbak Putih nanti, kamu gambar di pulang. Jangan pulang. Iya nih. Kita peputa. Hutan belangku. Apa nih? Sepertinya aku tahu di mana pena ajaibku berada. Pasti semua ini ulah dari Alif, Putu, dan kawan-kawannya. Kalau begitu, ayo kawan, kita cari mereka.
Kita gambar apa, Sui? Gambar apa, Sui? Apa, Sui? Gambar apa, Sui? Apa, Sui? Wih, jarang-jarang dia nak kita gambar buah-buah sih. Buah apa? Buah apa, Sui? Buah apel sih. Apa nih? Apa gambar apa, Bos? Gambar sumerek, Bos. Bos, sumerek ini, Bos. Iki mau tuh ibang bagi kita naso. Sumerek ki. Gambar ulang sih. Bos, mau sih. Budara nana gambar baso. Kita gambar payung sih. Kita pajama. Kuri payung jamur. Sada ko ba si Wadi? Ay, baka dia pemilik kami ko. Kami milik kami ko. Milik kami ko. Nako kami. Mio tanah kakak kami. Ini masih di Wadi sih kita nanti kita belajar sama-sama so mis kita ini. Terima kasih Bola, mis kita yang sama-sama. Yuhu! Indah sekali bukan pemandangan di sini? Disinilah tempat di mana kami lahir dan juga tinggal. Pulau Nuka Molas. Tebing besar inilah yang menjadi salah satu tempat favorit para pengunjung yang datang ke desa kami. Oh iya teman, kejadian seperti ini gak cuma aku saja loh yang mengalaminya. Si Bolang dari Gede Pangrango juga harus berurusan dengan tasnya. Bermain bola api takol mirip seperti permainan hoki teman. Bedanya, bola yang kami pakai memakai kelapa tua supaya apinya bisa menyala. Ayo Faris, Eja, umpan bolanya. Posisiku kosong di depan gawang mereka nih. Ayo kawan-kawan, bantu padamkan apinya. Jangan sampai apinya merambat ke sawah. Eja, Saat, ayo bantu aku. Kita berpencar cari air secepatnya. Dinginnya malahnya bingung cek tadi. Budak saya dibawa ke mana? Saya ke pepoyan. Oke. Jangan dia. Bi, lambut nanya Bi, mangkok Bi. Mangkok paling rumah bersih dibawa ke mana? Itu Bi kadurukan Bi. Eja dan Saat mengambil air di mana ya? Aku malah sulit mencari wadah airnya nih. Mang, nungguin kayaknya Mang. Ya sok Lang. Nah, pakai dibikin Kak Emang. Lang, lagi bawa ke mana ya tadi kok? Aduh, mohon maaf ibu bapak semua. Kami pinjam dulu wadah airnya ya. Harus secepatnya memadamkan api nih. Tas mana Ad? Aduh, kemahalan itu tas orang Mang. Mahal. Mana Rita? Tadi sengaja cuma menunggu. Entos baru dah ke entos. Segala main bola atau make seuna. Ayeuna mah baru bubar. Main anu sanes, jung baru bar. Bubar sadayana bubar. Lang, mana Lang? Kayu mana? Oh, lagi sih. Mang. Ya. Si Bolang. Mang. Lang. Iya, beda dengan damantas yang si Saat. Emang kamu itu naon? Tak kaduruk. Enggak salah kadek naik orangnya. Ya, Mang. Orang halus. Syukurlah, Paman mau membuatkan tas baru untuk Saat. Oh iya teman, Paman Dede adalah salah satu pengrajin goni. Itu loh, karung goni yang berwarna coklat. Ternyata serabut yang dianyam menjadi karung bukanlah produk akhir.
Tapi masih bisa kita manfaatkan menjadi barang kerajinan. Seperti tas, sepatu, sampai topi. Aku sih sempat beberapa kali berlatih membuat tas anyam berbahan goni. Butuh konsentrasi dan ketelitian dalam menganyamnya teman. Salah satu simpul saja, kita harus ubah lagi. Jangan sampai salah seterusnya, nanti bisa gagal deh. Aku temani saat mencoba menganyam ya. Nah, ikat. Ya bang. Tali-tali. Kalau kita lihat paman menganyam, sepertinya sangat mudah ya. Itu semua pasti karena terbiasa. Seperti pesan ibu guru, semua pasti bisa bila terbiasa. Aku pun bisa tahu aneka jenis buah di hutan karena terbiasa berpetualang. Hehehe. Faris, Eja, kalian tidak mau mencoba menganyam nih? Ini sepatu na. Oh, deh. Tinggal itu. Asna topi na. Harus euy. Misalnya si Mang na. Mau cara ngajiunannya? Kalian berdua malah sibuk memilih ukuran sepatu. Memangnya kalian mau tampil di acara pentas seni sekolah? Ayo sini, kita sama-sama belajar membuat tas anyam. Nah, sok belajar. Belajar. Ya. Yang iya bala. Jadi kalau. Iya, gitu. Kalau anyamnya sudah sampai simpul terakhir, kini saatnya memasang tali selempangnya. Karena kalau tidak dipasangkan tali selempang, itu sih sama saja membuat karung lagi. Ya, jadi ya. Wih, jadi deunya Mang. Cobaan. Halus emangnya, saya Mang. Akhirnya tas baru saat sudah jadi. Kamu jaga baik-baik ya, At, biar bisa terus terpakai. Lang, urang balik heulanya Lang. Emang wani sorangan? Wani da tas lagi geus jadi. Oh, atuh kitu mah. Yun ya Mang, Lang. Si saat mah kitu sok balik teh sok ninggalaan. Nah, nya Mang ayeuna bolang jeung barudak bade amang deui. Ya, Jum. Hati-hati, we. Oh, nya Mang, atur nuhun ya Mang. Ya, Sami. Ya, assalamualaikum. Salam. Kita lanjut pergi main lagi, Bolangers. Teman di rumah masih mau berpetualang di kampungku kan? Mendingan lo bantu santai teh yuk. Mumpung di rumah, buah-buahan pun ada, kakak mengajakku membuat es buah campur mochi. Teh, iya potongnya dikemakan teh. Dipotongnya kotak-kotak lang. Aku siapkan buah alpukatnya nih. Sedangkan kakak mengiris buah nanas dan pepaya. Eja, Faris, bantu siapkan buahnya yuk. Habis ini kita main lagi. Faris, hadiah heula. Ya teh. Non teh. Iya, pangmalaskeun kelapa. Mungkin asina dikerokan. Ya teh. Nya, sok. Ja, hiji deui ja. Air dan daging buah kelapa akan menambah kesegaran es buah nih. Pastikan kelapanya juga muda ya, biar dagingnya empuk. Hati-hati Faris membelahnya. Seperti ini aku dan kakak kalau di rumah Bolangers. Ada saja yang bisa kami kerjakan. Kadang kakak mengajak aku membuat rujak, es buah, sampai masak seblak. Resiko punya kakak perempuan. Hehehe. Eris, kita sadayana. Atuh, ya dikasihkan ke si teteh heula. Iya kak, anak terus beres. Ya, nuhun ya Risnya. Ya, Paris, detikna geus jadi can. tos tuh. Ayo orang main make ieu. Yuk deken.
Sambil kakak melanjutkan bikin es campurnya, aku, Faris dan Eja mau lanjut latihan main hokinya ah. Tenang, kali ini tidak pakai api kok. Kita manfaatkan yang ada saja. Seperti biji alpukat yang bisa jadi bolanya. Ayo Faris, bagi bolanya. Kalau bolanya kecil sih terasa mudah teman. Tapi coba kalau bolanya ukuran kelapa dan ada apinya. Wah, itu sih auto bikin riweuh. Hehehe. Naonannya lang, nakona, bisikan teteh. Ya teh. Lihat bolangers, kakak sudah mulai meracik tuh. Mulai dari kelapa muda, es batu, pepaya. Lalu ada nanas segar dan alpukat. Terakhir, ini dia artisnya, mochi kacang. Tambahkan air kelapanya kak. Wuhu, pasti jadi es buah tersegar abad ini nih. Hehehe. Barudak, tos heula amengna, ya esna tos jadi ya. Ya teh. Ayo ka dieu. Teman, jangan pernah menyerah ya dengan keterbatasan keadaan. Selama kita punya tekad, pasti akan ada cara atau keajaiban untuk sesuatu yang lebih baik.